Selamat sore para Bapak Uskup, para imam, suster, buder, Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pertama-tama mari kita mengucapkan syukur pada Tuhan yang karena kasih-Nya yang berlimpah memberkati proses sinode yang ketiga Keuskupan Agung Palembang. Dan pada hari ini kita akan memulai pertemuan sebagai puncak Sinode ketiga Keuskupan Agung Palembang. Semoga dalam sinode ketiga ini dapat menjadi kesempatan untuk meneguhkan komitmen dan menyatukan gerak langkah kita sebagai umat Allah untuk menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah di dalam gereja maupun di tengah dan bersama masyarakat. Kita dapat berjalan bersama, semakin beriman dan berbuah limpah. Semoga Dia yang memulai pekerjaan baik di antara kita, Dia pula lah yang menyelesaikannya. Maka marilah kita satukan seluruh proses puncak sinode ketiga ini dalam berkat dan kasih-Nya melalui perayaan Ekaristi yang akan dipimpin oleh Monsinyur Yohanes Harun Yuwono sebagai konselebran utama bersama konselebran yang lain, Monsinyur Adrianus Sunarko, Uskup Keuskupan Pangkal Pinang, Uskup Emeritus Monsinyur Aloysius Sudarso, Vikjen Keuskupan Agung Palembang, Romo Felix Astono, Romo Deken Dekenat 1, Romo Simon Margono, Romo Deken Dekenat 2, Romo Yohanes Kristianto, Romo Deken Dekenat 3, Romo Adrianus Viandarma. Maka marilah kita berdiri, kita sambut perarakan meriah Evangeliarum dan juga para Bapak Uskup dan para imam memasuki perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Dan mari kita berdiri, kita sambut dengan nyanyian pembukaan, Datanglah Roh Maha Kudus.
Mari kita doakan doa sinode bersama, teks yang sudah diada di kursi masing-masing. Mari kita doakan bersama-sama. Kami berdiri di hadapan-Mu ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa, jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi, dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu, yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan dengan Bapa dan Putera, untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Damai bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada peringatan Santo Vincentius a Paulo hari ini, kita akan membuka puncak sinode ketiga Keuskupan Agung kita. Sebagaimana Santo Vincentius dulu, saat ini kita juga sedang bergelut dengan panggilan dasar menjadi pengikut Kristus yang sejati. Dinamika sinode adalah dinamika berjalan bersama, menjawab dan melaksanakan panggilan kemuritan itu. Inilah suatu kesediaan melepaskan diri dari ikatan kepentingan individualistik, dari segala nafsu akan kekuasaan, dan berjuang menjadi pelayan bagi sesama, terutama yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan berkebutuhan khusus. Inilah yang telah diteladankan oleh Yesus sendiri dan dihidupi oleh para kudus. Semua itu akan kita rumuskan secara lebih memadai dalam arah dasar karya pastoral Keuskupan Agung kita melalui proses yang akan kita lakukan di puncak sinode ketiga ini. Semoga perayaan hari ini menjadi berkat bagi kita semua, baik hierarki maupun awam, dalam meletakkan pondasi yang kokoh dalam pelayanan gereja kita satu dekade ke depan. Dan semoga kebersamaan kita dalam sinode ini memperteguh persekutuan imani kita dan menyemangati kita dalam mengabdi sesama. Kini marilah kita siapkan hati kita masing-masing untuk memasuki perayaan agung keselamatan ini. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa keselamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami menyembah
Marilah berdoa. Allah Bapa pembela kaum Papa, Engkau telah membina Santo Vincentius Imamu dalam kegiatan kerasulan menyelamatkan orang miskin dan mendidik rohaniwan. Semoga kami dikobarkan dengan semangat yang sama, mengasihi yang dikasihinya dan melaksanakan ajarannya, terutama melalui apa yang akan kami rumuskan dalam puncak Sinode 3 Keuskupan kami ini. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Ayub. Dalam kemalangannya, Ayub membuka mulut dan mengutuki hari kelahirannya. Katanya, biarlah hilang lenyap hari kelahiranku. Dan malam yang mengatakan, seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Mengapa aku tidak mati waktu lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Mengapa ada pangkuan yang menerimaku? Mengapa ada buah dada sehingga aku dapat menyusu? Andai kata semua itu tidak ada, aku sekarang berbaring dengan tenang dan tertidur dan dapat beristirahat bersama para raja dan para penasihat di bumi, yang mendirikan kembali reruntuhan bagi dirinya, atau bersama para pembesar yang mempunyai emas, yang memenuhi rumahnya dengan perak. Mengapa aku tidak seperti anak gugur yang disembunyikan, seperti bayi yang tidak melihat terang? Di sanalah orang jahat berhenti menimbulkan huru-hara. Di sanalah mereka yang kehabisan tenaga mendapatkan istirahat. Mengapa orang malang diberi terang dan orang yang pedih hati dibiarkan hidup? Mereka menantikan maut yang tak kunjung datang. Mereka mengejarnya lebih daripada menggali harta terpendam. Bila mereka menemukan harta, mereka bersukaria dan bersorak-sorai dengan gembira. Mengapa dibiarkan hidup orang yang tidak tahu mesti kemana? Orang yang dikepung oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Semoga doaku sampai ke hadirat
sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka, dan hidupku sudah dekat dunia orang mati. Aku sudah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur. Aku seperti orang yang tidak berkekuatan. Semoga doaku sampai ke hadirat-Mu, Tuhan. Aku harus tinggal di antara orang-orang mati, seperti orang-orang yang mati dibunuh, terbaring dalam kubur yang tidak kuingat lagi, sebab mereka terputus dari kuasa-Mu. Semoga doaku sampai ke hadirat-Mu, Tuhan. Telah Kau taruh aku dalam liang kubur yang paling bawah, dalam kegelapan, dalam tempat yang dalam. Aku tertekan oleh panas murka-Mu, dan segala pecahan ombak-Mu Kau tindikan kepadaku. Semoga doaku sampai ke hadirat-Mu, Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Anak manusia datang untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi semua orang. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika hampir tiba waktunya diangkat ke surga,
Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Ia mengirim beberapa utusan untuk mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan, datanglah seorang di tengah jalan dan berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikuti Engkau kemanapun Engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Rubah mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Putra Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu kepada seorang lain Yesus berkata, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus menjawab, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Lalu seorang lain lagi berkata, "Tuhan, aku akan mengikuti Engkau, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Selamat sore untuk kita semua. Berkah dalam. Konon ada cerita demikian. Seseorang datang kepada psikolog dengan wajah yang sangat kuyu atau lusuh. Psikolog itu bertanya, "Ada apa?" Orang itu menjawab, "Saya pusing 7 keliling, bahkan 70 kali 7 keliling kadang-kadang. Sebabnya, pasangan saya setiap hari ngomel, bahkan marah-marah. Hal-hal kecil bisa membuatnya naik pitam, apalagi hal-hal besar. Lalu kalau dia sedang ngomel, apa yang Anda buat?" "Saya juga ngomel lah. Kalau suara dia tinggi, saya juga tinggi lah. Saya kok dilawan." Pasangannya tadi tidak persis ya, apakah itu perempuan atau laki-laki. Bahasa Indonesia kan tidak langsung jelas, he or she, seseorang datang kepada psikolog. Kita tidak tahu bapak atau ibu. Maka jangan saling menyalahkan. Jelas bukan suster, bukan pastor juga karena pasangannya ini ya. Psikolog itu memberi nasihat begini, "Oh, gampang kok obatnya." Dan bapak atau ibu itu
mengatakan, "Apa itu? Apakah murah?" katanya. Sungguh murah. Setiap kali pasangan Anda ngomel, silahkan ambil segelas air dan berkumur. Berkumur saja, jangan sampai air itu tumpah, tetapi juga jangan sampai tertelan, sampai pasangan Anda diam. Sebulan kemudian orang itu datang lagi ke psikolog itu dengan wajah yang sudah berseri-seri. Tidak lagi guyu, tidak lagi layu. Psikolog itu bertanya, "Anda nampak berbeda hari ini. Ada apa?" "Tidak ada apa-apa kok. Saya hanya mau mengucapkan terima kasih. Setelah pulang dari Anda sebulan yang lalu, sekarang saya merasa sangat segar karena tidur enak, makan enak, dan pasangan saya," laki-laki atau perempuan tidak jelas ya, slip of the tongue tadi Bapak itu, "dan pasangan saya tidak lagi pernah ngomel-ngomel. Saya tidak pernah lagi pusing. Karena itu saya ingin mengucapkan terima kasih." "Oh begitu," kata psikolog itu. Dan orang itu mengatakan, "Tapi ngomong-ngomong, apa rahasianya air dalam mulut sehingga bisa membuat tidur enak, makan enak, dan terutama pasangan saya tidak lagi ngomel-ngomel?" Psikolog itu mengatakan, "Tidak ada rahasianya sebagai obat. Air itu jangan tumpah atau tertelan hanya supaya Anda tetap tutup mulut, tidak balas dendam, tidak membalas nada tinggi dengan nada tinggi, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan." Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus mengarahkan pandangannya ke Yerusalem, ke masa depan. Kita juga harus mengarahkan pandangan kita ke masa depan, bukan ke belakang. Barangkali masa depan kita akan terlihat sulit setelah pandemi, apalagi kita sepertinya melangkah maju dengan tertatih-tatih. Seperti barangkali Yerusalem yang dilihat oleh Yesus. Di sana ada sengsara, ada salib. Bahkan belum sampai Yerusalem, baru sampai Samaria, baru setengah jalan, Yesus sudah ditolak orang, sudah mengalami masalah. Namun Yesus tidak mundur. Dia mengarahkan pandangannya ke depan, ke Yerusalem. Dengan melihat ke depan, dengan mempunyai visi dan misi, kita tidak akan hidup berpangku tangan. Kita akan mempunyai gairah untuk kreatif, mencari solusi, untuk mengusahakan yang terbaik, untuk bersama dengan semua orang lain membangun kehidupan yang penuh kedamaian bagi semua makhluk ciptaan. Memang kita mempunyai banyak kekurangan dan keterbatasan, tetapi banyak hal positif yang juga kita punyai. Banyak talenta yang bisa kita kembangkan. Barangkali kita tidak perlu terlalu memikirkan jumlah umat kita yang sedikit, kurang dari 1%, saya kira, umat di Keuskupan Agung ini dibandingkan dengan umat yang mayoritas. SDM juga terbatas. Namun bagaimana yang sedikit itu bisa diberdayakan? Barangkali itu yang harus kita cari. Barangkali kita tidak perlu mengeluhkan jarak stasi yang terlalu jauh dari paroki, sehingga pelayanan sakramental tidak maksimal.
tetapi mungkin bagaimana menumbuhkan panggilan di antara anak-anak stasi yang banyak, sehingga kelak jumlah imam kita banyak dan ada yang bisa tinggal di tempat-tempat terpencil. Barangkali kita harus membuang rasa minder sebagai minoritas dalam tanda petik, sebab kita ini sederajat dan semartabat dengan semua anak bangsa. Jadi dalam berbangsa pun, kita jangan hanya sedakep pasif dan menjadi penonton, melainkan ambil bagian, aktif berpartisipasi. Jangan seperti Ayub yang seolah-olah kita dengar sangat berputus asa. Dia sesungguhnya mengangkat apa yang ada di hati semua bangsa ketika mengalami penderitaan. Tetapi Ayub akan memberikan contoh bagaimana dia beriman sungguh kepada Allah. Dia kendati pun dalam penderitaan besar tidak pernah meninggalkan Allah. Marilah kita seperti Yesus. Kita tidak boleh mengenal putus asa, tidak boleh mengenal takut, tetapi harus berani dan harus penuh semangat. Dalam Injil, Yesus dan para muridnya ditolak oleh orang-orang Samaria. Di manakah di awal gereja orang tidak mendapatkan penolakan? Bukan hanya dahulu, bahkan sampai sekarang. Bukan hanya ketika akan mendirikan gereja, tapi bahkan ketika mengadakan sembayangan di rumah. Ada banyak umat kita dahulu dan juga sekarang ini yang karena mendapatkan penolakan dari lingkungan, lalu lompat pagar dan menjadi bagian dari mereka yang menolak. Namun, bukankah ada banyak cerita heroik dari para cikal bakal gereja lokal yang tetap teguh tanpa goyah, mengimani kekatolikan walaupun mendapat penolakan? Jumlah mereka jauh lebih banyak daripada yang lompat pagar. Ada banyak keluarga yang berantakan, namun jauh lebih banyak keluarga yang setia satu sama lain sampai mati. Orang kudus di dalam gereja Katolik, bahkan di stasi-stasi kita barangkali, sangat banyak. Mereka telah memilih setia pada Kristus daripada meninggalkan Dia. Bahkan kalau harus kehilangan nyawanya, orang-orang seperti itu saya yakin ada di paroki, di Tanjung Sakti, atau di paroki katedral, di unit pastoral Penarik, maupun di stasi Simpang Rambutan, di Blitang maupun di Jambi, dan di tempat-tempat lain. Yohanes dan Yakobus ingin membalas dendam, membinasakan orang Samaria. Kita tidak perlu marah seperti Yohanes dan Yakobus. Kita tidak pernah boleh membalas dendam atas kejahatan yang kita terima. Hukum gigi ganti gigi itu bukan hukum Kristus, itu hukum perjanjian lama. Hukumnya manusia yang belum beradab. Hukum yang tidak manusiawi. Dendam kesumat hanya akan melahirkan kejahatan yang lebih besar. Kita ini murid Yesus. Marilah tetap seperti Yesus. Tidak kehilangan kendali diri, tidak kehilangan jati diri. Paus Fransiskus dalam Gaudete et Exsultate mengajak kita untuk mengejar kesalehan, bukan keberdosaan. Tanpa minat akan kesalehan, dunia akan menjadi gelap. Sebab tanpa mengejar kesalehan, yang ada dalam kepala kita hanya akan ada kejahatan, pikiran kotor, permusuhan,
yang keluar dalam bentuk caci maki barangkali, tawuran, pencurian, atau bahkan perang pembunuhan. Sementara jika kita mau mengejar kesalehan, dalam pikiran kita hanya akan ada kebaikan, dan yang kita lahirkan juga hanya perbuatan-perbuatan baik, kasih, persaudaraan, toleransi, perdamaian. Yesus tidak marah dan tidak mengutuki mereka yang menolak Dia. Dia mengajak murid-muridnya ke Yerusalem lewat desa lain. Sinode kita berjalan bersama, semakin beriman dan berbuah limpah. Yesus keliling ke semua kota dan desa. Dia berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Matius 4:23, 9:35, Markus 6 ayat 6. Yesus itu ungkapan Allah yang penuh kasih, yang kasihnya pada manusia tanpa pamrih dan tanpa pilih kasih. Yesus itu sejak semula sudah bersama dengan Allah yang penuh kasih itu. Dan karena itu, Dia Allah sebab sejak semula sudah bersama dengan Dia, Yohanes 1:1. Ketika Yesus Sang Sabda itu menjadi manusia, seluruh kepenuhan Allah tinggal padanya. Oleh Dialah, Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Kolose 1:19-20. Yesus bukan hanya tidak berbuat jahat, melainkan Dia berbuat baik. Bukan hanya tidak memusuhi, melainkan mendamaikan. Kita juga seharusnya seperti Yesus, di mana-mana berbuat baik, menjadi juru damai. Garam masyarakat membuat kehidupan berasa, lezat, bukan hambar. Terang dunia membuat hidup ceria, bahagia, dan bukan murung, gelap. Inilah sinode, berjalan bersama semakin beriman dan berbuah limpah, yakni semakin seperti Yesus dan semakin banyak berbuat baik. Mengapa Yesus sampai bisa tidak marah dan bisa mengasihi tanpa pamrih? Karena Yesus memandang kita bukan lagi sebagai hamba, bukan lagi bahkan sebagai sahabat. Bandingkan Yohanes 15 ayat 15. Melainkan sebagai saudara dan saudarinya. Sikap Yesus itu Dia katekesikan secara bertahap agar kita sungguh-sungguh mengerti dan tidak syok. Kata-katanya di malam perjamuan terakhir, "Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, melainkan sahabat." Murid sebagai hamba adalah budaya Yahudi pada masa itu. Yesus tidak serta mengubahnya. Setelah berjalan selama 3 tahun, Yesus baru kemudian mengubah predikat kemuridan itu sebagai sahabat dan bukan sebagai hamba. Sahabat itu artinya setara, semartabat, sederajat dengan Yesus Sang Guru. Hal yang tidak dimiliki oleh para guru dan para murid pada masa Yesus. Predikat sahabat hanya bertahan 3 hari. Setelah bangkit dari kubur, Yesus memberi predikat para muridnya sebagai saudara dan saudarinya. Para muridnya dan bukan hanya para rasul. Kata-katanya kepada Maria di depan kubur sangat jelas. "Jangan memegang aku, karena aku belum pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu." Yohanes 20:17. Melainkan pergilah, katakanlah kepada saudara-saudaraku untuk pergi ke Galilea. Matius 28 ayat 10. Yesus
adalah anak Allah. Allah adalah bapanya. Tetapi Allah juga bapanya perempuan itu yang dijumpainya di depan kubur. Berarti perempuan itu diperlakukan oleh Yesus sebagai saudarinya. Para murid yang lain disebut dengan jelas sebagai saudara-saudaraku. Ini bukan sikap pelin-pelan Yesus. Hamba, sahabat, saudara dan saudari. Melainkan katekese bertahap. Sikap itu sesungguhnya sudah dimiliki oleh Yesus sejak awal penampilannya. Hanya baru kemudian pelan-pelan diajarkannya. Siapa ibuku? Siapa saudara-saudariku? Ialah yang mendengarkan sabda Allah dan melakukannya. Dialah saudaraku laki-laki, dialah saudariku, dialah ibuku. Sudah dimiliki oleh Yesus sejak awal penampilannya. Semua manusia adalah saudara dan saudarinya. Apa artinya saudara atau saudari? Ialah bagian hidup yang tak terpisahkan dari dirinya. Sahabat sedekat apapun dia di luar dirinya. Tetapi saudara dan saudari ada ikatan yang tak mungkin dipisahkan. Katakanlah ada ikatan darah yang tak bisa dihapuskan dalam kata saudara dan saudari. Kita sedarah sedaging dengan Yesus diungkapkan dengan jelas secara mendalam dalam perjamuan malam terakhir dalam Ekaristi itu. Inilah tubuhku, inilah darahku, makanlah dan minumlah. Kristus manjing, merasuk, meresap, mengalir dalam sumsum tulang belulang, dalam saraf-saraf kita. Kristus hidup di dalam diri kita. Dia ingin menjadi bagian yang tak terpisahkan dari jiwa raga kita. Maka kita juga hendaknya memperlakukan dia bagian yang tak terpisahkan dari jiwa raga kita, dari pribadinya, diri pribadinya, maupun semangat hidup dan ajaran-ajarannya. Lebih jauh karena maut tidak menguasainya, melainkan Yesus bangkit dan hidup, maka keselamatan kita menjadi pasti, terjamin dengan garansi 100%. Apalagi yang kita khawatirkan ketika kita mengikuti Yesus. Bukankah dia jalan, kebenaran, dan hidup? Yohanes 14 ayat 6. Mengikuti dia, kita berada di jalan yang pasti. Kita tidak akan kesasar, kita akan sampai pada tujuan perjalanan kehidupan kita. Karena dia adalah kebenaran, maka mengikuti dia, kita tidak salah. Karena dia hidup, maka mengikuti dia, kita tidak akan mati sia-sia, akan hidup seperti dia. Hidup dengan kehidupan yang tidak lagi dibatasi oleh penyakit, oleh kelemahan fisik apapun. Kita akan hidup kekal bersama dia di dalam Allah, Bapanya yang adalah juga Bapa kita. Maka mari kita juga memperlakukan orang lain siapapun sebagai saudara dan saudari kita, bagian tak terpisahkan dari diri kita. Mari kita sehati seperasaan, senasib penanggungan, dan berjalan bersama dengan gembira, dengan penuh sukacita, seiring sejalan itu, seperti diungkapkan oleh Konsili Vatikan II dalam Gaudium et Spes, poin 1. Mari kita menemukan kebaikan-kebaikan dalam diri pribadi kita, dalam diri orang lain, dalam komunitas kita, di stasi, paroki, dan di keuskupan kita ini. Dan mari kita mengembangkannya dengan tujuan untuk kebaikan bersama,
agar kita berbuah berlimpah. Deus Caritas es, Allah adalah kasih. Nasi ditanak, mentah, tak baik, jadi nasi kebuli. Teruslah meretas rasa sektarian dan pilih kasih. Kita anak-anak Allah, kita saudara dan saudari. Alpukat dibelah menjadi dua. Ketupat dan onde-onde dimakan berganti. Umat Allah yang berbahagia, selamat bersinode, Tuhan memberkati. Mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, berjalan bersama sebagai umat Allah yang sedang berziarah, membawa kita masuk ke dalam tugas berutusan yang sangat berat dan sulit. Namun kita selalu punya harapan dan semangat yang besar karena didampingi oleh Allah. Allah, sumber kekuatan dan pertolongan kita. Maka marilah kita berdoa kepadanya. Bagi Gereja Kudus Allah, semoga gereja yang adalah terang bangsa-bangsa dan sakramen keselamatan bagi dunia berjalan bersama dengan semua orang menuju kerajaan Allah. Kami mohon bagi para pimpinan gereja dan seluruh umat Allah yang kudus di Keuskupan Agung Palembang. Semoga perayaan sinode ini membantu kami untuk menembungkan kehendak Allah dan mewartakannya kepada dunia. Dan semoga Sri Paus, para uskup, dan para imam serta para pemimpin umat dapat menjadi pemimpin yang melayani umat Allah dengan rendah hati, sabar, dan penuh kasih seturut teladan Yesus Kristus sendiri, dan seluruh umat ikut berpartisipasi aktif dalam gerak pengabdian kepada sesama. Kami mohon bagi para pejabat pemerintah dan masyarakat, semoga para pemimpin negara dan bangsa di dunia selalu menghargai dan memperjuangkan nilai-nilai kehidupan yang adil, rukun, dan damai bagi semua umat manusia. Semoga mereka selalu mencari kebaikan bersama, bertindak dengan jujur, adil, dan penuh dengan integritas. Kami mohon bagi mereka yang sakit, sendirian, tertindas, dan menderita. Semoga mereka tidak pernah disingkirkan, tetapi diterima dan dirawat dengan semestinya sebagai wajah Kristus dalam dunia yang menderita ini. Kami mohon bagi kita yang berkumpul di sini. Semoga puncak sinode ini dan apa yang akan dihasilkannya mengantar kami semakin berakar kuat dalam kesatuan gereja, semakin memperlengkapi kami dengan aneka peran serta aktif melaksanakan karya misi. Semoga para misionaris, para imam, biarawan-biarawati, kaum awam, petugas pastoral tetap bersemangat dalam mewartakan cinta kasih Allah kepada sesama.
Kami mohon, pengungsian dan kekuatan kami, dengarkanlah doa-doa gerejamu, karena Engkaulah sumber semua kebaktian, dan kami mohon kabulkanlah apa yang kami mohon dalam iman dan harapan, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Mari berdoa saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
Allah Bapa yang Maha Baik, Santo Vincentius telah merayakan korban putramu dan mewujudkannya juga dalam hidupnya. Semoga korban itu mengubah pula hati kami, sehingga Engkau berkenan menerima kami dan juga persembahan diri kami dalam rupa sinode keuskupan ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Engkau membagikan kepada para pemimpin gerejamu hal-hal yang sesuai dengan waktunya, dan membimbing para pemimpin gerejamu dengan cara-cara yang mengagumkan. Sebab dengan kekuatan Roh Kudus Engkau tidak berhenti membantu gereja, sehingga dengan hasrat untuk selalu tunduk padamu, ia tak henti-hentinya memohon dalam kesesakan dan tidak putus-putusnya bersyukur di tengah hal-hal yang menggembirakan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dari sebab itu, bergabung dengan paduan suara para malaikat, dengan bersukacita kami memuji Engkau sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau dan pantas dimuliakan, Allah penyayang manusia, sebab Engkau selalu mendampingi kami dalam perjalanan hidup. Sungguh terberkatilah putramu yang hadir di tengah-tengah kami ketika kami dihimpun oleh kasih-Nya. Seperti dahulu bagi para murid-Nya, demikian pula kini bagi kami. Dia menjelaskan isi kitab suci dan memecah-mecahkan roti. Maka kami mohon kepadamu Bapa yang penuh belas kasih, sudilah mengutus Roh Kudus-Mu, supaya Dia menguduskan persembahan roti dan anggur ini, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, pada perjamuan malam terakhir, Dia mengambil roti dan memberkati, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata,
Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Dengan cara yang sama, sesudah perjamuan, sambil mengambil piala, dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Maka Bapa yang kudus, sambil mengenangkan Kristus Putramu, penyelamat kami, yang telah Engkau antar melalui penderitaan dan kematian pada salib menuju kemuliaan kebangkitan, dan Engkau beri tempat di sisi kanan-Mu, kami pun mewartakan karya cinta kasih-Mu sampai Dia datang, dan kami mempersembahkan kepadamu roti kehidupan dan piala berkat. Pandanglah dengan murah hati persembahan gerejamu, di dalamnya kami menghadirkan kurban Paskah Kristus yang telah diserahkan kepada kami. Kami mohon semoga dengan kekuatan roh cinta kasih-Mu, kini dan selamanya kami terhitung sebagai anggota putra-Mu, karena kami telah mengambil bagian dalam tubuh dan darah-Nya. Bapa yang Maha Kuasa, dengan keikutsertaan dalam misteri ini, hidupkanlah kami dengan roh, dan perkenankanlah kami menjadi serupa dengan putra-Mu. Teguhkanlah kami dalam ikatan persekutuan bersama dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, bersama para uskup yang lain, bersama para imam dan diakon, serta segenap umat-Mu. Buatlah agar semua orang beriman mampu membaktikan diri terus-menerus dalam pelayanan Injil, dengan memperhatikan tanda-tanda zaman dalam terang iman. Jadikanlah kami penuh perhatian terhadap keperluan semua orang, agar dengan ikut serta dalam kesedihan dan kecemasan, dalam kegembiraan dan harapan mereka, kami setia membawa kabar keselamatan bagi mereka, dan bersama mereka kami melangkah maju pada jalan kerajaan-Mu. Para imam bersama, ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah beristirahat dalam damai Kristus, dan akan semua orang yang telah meninggal. Hanya Engkaulah yang mengenal iman mereka. Perkenankanlah mereka menikmati cahaya wajah-Mu, dan pada waktu kebangkitan anugerahilah kepenuhan hidup. Sesudah ziarah di dunia ini berakhir, perkenankanlah kami juga mencapai kedamaian abadi
tempat kami akan selalu hidup bersama, dan bersama Santa Peran Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan para martir, dan dalam kesatuan dengan semua orang kudus, kami akan memuji dan mengagungkan Dikau melalui Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan kehidupan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menebus kami, mengangkat kami menjadi anak-anak Allah di dalam Dikau Putra Tunggal-Nya. Janganlah lagi memperhitungkan dosa kami ya Tuhan, tetapi teruslah perhatikan iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu. Dan bersamamu. Damai Kristus, damai. Anak domba Allah, Yesus
Jelas dari lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabda saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus menuntun dan melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Aku percaya
banyak rintangan yang datang menghadap, aku tetap melayani Tuhan, agar dunia bertobat kepada Allah dan percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Aku melayani dengan
hendaknya mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya dan mewartakan karyanya yang agung kepada umat manusia, sebab Tuhan meredakan dahaga dan melimpahkan kebaikan kepada orang yang lapar. Marilah berdoa. Allah Bapa pemberi karunia surgawi, berkat santapan suci, kami Kau jadikan manusia baru. Semoga gambaran Santo Vincentius bagi masa kini merupakan tantangan bagi umat-Mu, terutama gereja-Mu di keuskupan kami yang sedang menjalankan sinode ketiga ini, semakin berani mendekati kaum Papa dengan kekayaan Injil sebagaimana dilakukan oleh putra-Mu. Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Para Bapak Uskup, para pastor, suster, frater, bruder, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, setelah perayaan Ekaristi ini, acara akan dilanjutkan dengan opening seremoni Puncak Sinode yang akan dihadiri oleh Bapak Gubernur, Ketua DPRD, perwakilan dari Pangdam II Sriwijaya dan Polda Sumatera Selatan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, dari FKUB dan Oikumene Kristen Katolik Sumatera Selatan. Terkait acara opening ceremony ini, yang pertama, tempat duduk VIP dan panggung akan disetting ulang setelah selesai misa ini. Yang kedua, para pastor diharapkan selama mengikuti acara opening ceremony menggunakan jubah atau alba, maka nanti setelah misa ini para pastor dipersilahkan untuk melepas stolanya dan kembali ke tempat duduk menggunakan jubah atau alba. Semua dari kita diharapkan tetap standby di ruangan ini dan kita akan sama-sama mengikuti acara opening ceremony. Kita akan makan malam bersama pada pukul 19.00 di tempat ini, menunggu Bapak Gubernur hadir. Dan barusan dari protokol menginformasikan kepada kita bahwa Gubernur sedang menuju ke tempat ini. Maka terkait hal itu, mohon berkenan untuk memindahkan mobil BG 1161ZI, 1 BG 1591AX dan BG 1508EZ untuk sementara dipindahkan karena untuk parkir Bapak Gubernur dan Ketua DPRD dan perwakilan dari Pangdam. Yang kedua, waktu registrasi yang sudah kita laksanakan tadi, kita menerima goodie bag yang salah satu isinya adalah tempat air minum, tumbler. Dalam semangat cinta lingkungan hidup, selama kegiatan sinode ini, kita akan menggunakan tempat air minum itu untuk minum kita selama kegiatan ini. Jadi nanti akan isi ulang. Di dalam goodie bag juga ada kaos sinode yang akan kita pakai pada hari terakhir sinode pada tanggal 29 September nanti, dari pagi sampai siang kemungkinan begitu ya. Lalu yang ketiga, sambil makan nanti akan disampaikan sosialisasi atau tutorial presensi sinode secara digital yang telah disiapkan oleh tim Komsos atau sekretariat. Acara sinode besok tanggal 28 September dimulai pukul 6 dengan doa dan misa di tempat ini. Semua peserta sinode wajib mengikutinya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan.
Terima kasih, dan sekarang mari kita mohon berkat Tuhan. Kita doakan bersama permohonan kepada Bunda Maria agar mendoakan perjalanan sinode kita. Kita diundang berdiri. O Perawan Maria, Bunda Gereja dan Ratu para Rasul Kudus, kemuliaan orang-orang Kristiani dan sukacita seluruh gereja, serta harapan bagi seluruh dunia, kami serahkan seluruh proses sinode kami dalam naungan pelindungan dan doa-doamu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberkati saudara dan saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Sampai